Iya, Mas. Udah, Mas ya. Tenang ya, Mas ya. Tenang. Ada aku di sini, Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Ini bukan hanya soal kamu dan Rafka, Yuna. Tapi ini soal perusahaan Papa, soal kelangsungan hidup kita semua. Itulah kenapa Papa dan Mama wajib untuk ikut campur. Rafka itu udah janji. Dia akan memberikan suntikan dana ke perusahaan Papa setelah dia menikah dengan kamu. Tapi faktanya apa? Sampai saat ini nggak ada tuh omongan apa-apa dari dia. Dan ini semua pasti gara-gara kamu, karena kamu menolak melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Enggak, Pak. Aku nggak ngelak. Oh ya? Tapi faktanya apa? Sampai saat ini, dia belum kasih Papa uang sepeser pun. Bahkan kalian nggak jadi kan nginap di resort? Aneh banget, masa kamu bisa ada di sini? Harusnya kamu kan honeymoon. Tinggal di resort keluarga. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu itu ya harus melakukan kewajiban kamu sebagai istri. Setelah itu besoknya kamu tagih dana yang Rafka janjikan kepada kita. Itu aja tugas kamu. Kamu tuh sebenarnya nggak paham ya. Betapa besar resiko yang harus Papa tanggung kalau sampai dia batal memberikan Papa suntikan dana itu. Jadi ini alasan lo nikah sama Rafka? Demi uang? Gua kira Ayuna perempuan baik-baik. Yang menikahi Rafka karena cinta. Ternyata sama aja. Ayuna menikah juga demi uang. Ayuna, pokoknya malam ini kamu harus nurutin apa kata Rafka. Kamu harus ngeladenin dia. Biar besok papa kamu akan menagih semua dana yang dia janjikan. Paham? Aku selama ini selalu mengikuti apa kata Mama dan Papa. Walaupun hati aku benar-benar berat. Aku merasa seperti barang yang diperjualbelikan oleh Mama dan Papaku sendiri. Kamu tuh jangan pernah lupa satu hal, Yuna. Kamu adalah orang yang telah membunuh Bella, putri kesayangan kami berdua. Sekarang waktunya kamu tunjukkan balas budi. Papa nggak mau sampai terjadi kegagalan kedua hanya karena kamu. Sebenarnya ada bagusnya juga sih. Sifat Ayuna seperti itu. Jadi gue gak perlu repot untuk jagain perasaan siapa-siapa. Gue bisa jaga jarak sama Ayuna. Kamu ternyata gak sepolos kelihatannya ya. Maksud kamu, Mas? Iya, kamu menikah sama aku bukan karena cinta kan? Tapi karena uang. Udahlah, gak usah munafik. Akuin aja kalau kamu perempuan yang gila harta. Bukannya memang Mas Rafka yang melarang adanya cinta di pernikahan ini? Kenapa tiba-tiba dia ngomong gitu? Aku harus gimana? Melihat sikap Mas Rafka seperti ini, dia pasti gak mau melakukan hubungan suami istri. Padahal Papa dan Mama sudah nekan aku.
Kamu gak akan bisa gantiin aku, Rafki. Kamu gak bakal bisa dapetin apa yang sudah jadi milik aku, Rafki. Maafin gue. Maafin gue. Maafin gue. Aku gak sengaja. Penipu. Bohong. Mas, Maafin gue. Maafin gue. Mas, kamu gak apa-apa, Mas? Iya, Mas. Udah, Mas ya. Tenang ya, Mas ya. Tenang. Ada aku di sini, Mas. Gak apa-apa, Mas. It's okay. It's okay. Maaf. Kamu gak perlu minta maaf setiap kali kamu nyentuh aku, Mas. Kan kamu suami aku. Kamu kenapa, Mas? Kamu mimpi buruk ya? Tadi kamu sampai megangin leher kamu sampai kayak tercekik gitu. Ada apa, Mas? Hah? Mau aku bikinin teh? Nggak usah. Aku mau tidur lagi. Mas? Kamu mau kemana, Mas? Ternyata tuh nggak gampang ya menjalani pernikahan tanpa cinta. Jadi aku rasa kita nggak perlu tidur satu kamar. Mas, kenapa sih, Mas? Kok kamu jadi kayak gini? Kan dari awal kamu, Mas, yang menginginkan pernikahan ini. Aku juga pengen, Mas, cepet-cepet punya anak. Wah, ayo Neto. Tolong hargain keputusan aku ya. Iya, oke, Mas, tapi kamu nggak perlu keluar kamar, Mas. Nanti papa kamu kalau lihat dia pasti akan curiga. Dia pasti tahu kalau kita lagi ada masalah. Kita nggak perlu satu ranjang, Mas. Kamu tidur di kasur, aku tidur di sana aja. Nggak apa-apa kok. Ya? Udah, balik tidur lagi aja, Mas. Aku dan kamu begitu dekat. Bahkan dalam satu atap, satu kamar. Tapi kenapa jarak kita terasa begitu jauh? Jauh sekali. Seperti dua dunia yang tak saling bersinggungan. Hanya kebetulan ditakdirkan berbagi waktu yang sama. Kita terikat oleh pernikahan. Aku tahu ini perjanjian, bukan perasaan. Tapi tidak bisakah kamu bersikap sedikit hangat padaku? Sedikit saja.
Karena sejujurnya, aku takut. Aku sudah terlanjur terkurung di dalam ikatan pernikahan ini. Mau kemana? Sini, bantuin aku. Kamu ngapain sih, Mas? Ini kayak bocor deh. Bocor kok bisa? Tutup, Mas, tutup. Tutup. Ini tutup deh, kamu dong. Kamu tutup juga dong. Mat. Tuh kan bisa ditutup. Udah. Iya, Mas. Yaudah aku mau mandi, Mas. Rafki pasti suka sama jepitan dasi ini. Sekarang kan Rafki udah jadi CEO. Jadi dandanannya harus lebih rapi, lebih elegan. Dan cuma aku yang tahu gimana bikin dia makin ganteng. Jadi kangen. Mulai sekarang aku harus telepon dia, biasain ke nomornya Rafka. Oke. Ini ternyata rasanya jadi lu ya. Hidup enak. Ada penderitaan. Hampir aja lupa. Ya, halo? Hai sayang, lagi apa? Bisa ketemu hari ini nggak? Bisa.
Kita ketemu di makamnya Mama ya. Soalnya rencananya aku mau ziarah ke sana hari ini. Oke, see you. I love you, bye. Mwah. Kok nggak dibalas sih? Aku telepon lagi nanti ya. Dah.